Presiden Prabowo Subianto tak bisa menyembunyikan kegeramannya ketika membuka konvensi tahunan ke-49 Indonesian Petroleum Association (IPA) 2025 di ASBSD City, Tangerang Selatan pada Rabu 21 Mei. Dalam sambutannya di hadapan kontraktor kontrak kerjasama atau ketiga migas, Prabowo heran akan rumitnya regulasi yang ada di Indonesia. Prabowo pun memberi peringatan keras akan memecat pejabat yang tidak mau menyederhanakan regulasi di sektor minyak dan gas, menyusul laporan akan ada puluhan blok migas yang akan ditawarkan untuk eksplorasi besar-besaran. Indonesia ahli membuat regulasi yang demikian sulit untuk kita sendiri. Ini harus kita kurangi. Pejabat yang tidak mau mensederhanakan regulasi akan saya ganti, akan saya copot. Banyak anak-anak muda yang nunggu diberi kesempatan. Saya minta dirubah budaya. Kalau bisa dibikin susah, kenapa dibikin gampang? Robah cara berpikir seperti itu. Cara berpikir seperti itu tidak boleh lagi kita biarkan di republik kita yang kita cintai ini, saudara-saudara. Pejabat pemerintah, regulator adalah melayani masyarakat, mendukung, membantu semua pihak yang ingin bekerja di Indonesia. Kita butuh hasil yang cepat untuk rakyat kita. Dunia berubah, yang lamban, yang malas, yang punya pemikiran-pemikiran aneh-aneh harus pinggir, dan kita akan pinggirkan. Kita akan pinggirkan mereka-mereka yang tidak bekerja dengan baik. Peringatan keras Prabowo kepada jajaran pembantunya ini bukan tanpa alasan. Prabowo tidak ingin program yang telah menjadi target kepemimpinannya gagal, hanya karena ada menteri yang tidak becus dalam bekerja. Sebelumnya, pada peringatan hari lahir ke-102 Nahdlatul Ulama pada 5 Februari lalu, Prabowo juga melontarkan peringatan serupa kepada jajaran kabinetnya agar serius bekerja untuk rakyat. Apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak. Selepas acara di hadapan awak media, pernyataan Prabowo bahkan lebih jelas terkait langkah dirinya bila ada pembantunya yang tidak bisa bekerja. Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu, ya. Jadi kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan, ya. Mau lebih jelas lagi? Boleh, Pak. Menanggapi isu liar terkait perombakan kabinet akhir-akhir ini, dua menteri Prabowo pun memilih untuk tidak berkomentar. Jangan berpikir bertindak melampaui batas kewenangan. Kewenangan semua itu ada hak prerogatif Bapak Presiden, ya. Tapi tidak ada info. Ada info reshuffle ya, Pak ya? Apa? Ada info reshuffle, Pak. Nggak paham. Ya, terima kasih. Sejak membentuk Kabinet Merah Putih, Prabowo memang berkomitmen untuk membentuk pemerintahan yang tak cuma bersih dan profesional, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan rakyat. Kendati demikian, Prabowo cukup fair bila kinerja jajarannya baik.
Dalam rapat kabinet paripurna 5 Mei lalu, Prabowo memuji jajaran kabinetnya yang dinilai telah bekerja dengan baik. Alhamdulillah, pejabat-pejabat kita mengerti, mampu. Saya suka muji-muji, tidak, tapi saya, ya namanya kepala sekolah kalau ada, ya kan, ada yang berprestasi, saya harus kasih tahu prestasi, benar nggak? Kabinet Merah Putih yang dibentuk Prabowo terdiri dari 109 anggota, menjadikan kabinetnya terbesar sejak 1966. Kabinet ini mencakup 48 kementerian dengan lebih dari 100 menteri dan deputi. Meskipun format kabinetnya besar, Prabowo menegaskan langkah ini diperlukan untuk membentuk pemerintahan yang kokoh dan cepat dalam bertindak. Men of our time.